Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Eka Saputri dengan nomor NIM 18820500054. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Rafiq Ahmad, SPDMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan secara global. Sebelum masuk materi, saya mau tanya sama teman-teman, apa sih itu arti pendidikan menurut kalian? Ya, kalau menurut aku sih, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan biasanya berawal dari seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan alat musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan, dengan harapan ia bisa mengajarkan bayi mereka sebelum dilahirkan. Dan kalian tahu nggak sih, apa fungsi pendidikan itu? Ya, menurut Harton dan Hahn, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata, yaitu yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Fungsi lain dari lembaga pendidikan yaitu yang pertama, menyediakan sarana perkembangan. Yang kedua, mengurangi pengendalian orang tua. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang keempat, memperpanjang masa remaja. Telah dikemukakan pula bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pada tingkat individu, ada banyak literatur, umumnya terkait dengan karya Jacob Mincer, tentang bagaimana laba berkaitan dengan pendidikan dan modal manusia lainnya. Karya ini telah memotivasi sejumlah besar studi, tetapi juga kontroversial. Dan kontroversi utama berkisar bagaimana cara menafsirkan dampak sekolah. Ekonom Samuel Bowles dan Herbert Gintis berpendapat pada tahun 1976 bahwa ada konflik mendasar dalam pendidikan Amerika antara tujuan egaliter, partisipasi demokratis, dan ketidaksetaraan tersirat oleh probabilitas terus dari produksi kapitalitas di sisi lain. Di sini tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia secara umum. Tujuan dari pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Melalui pendidikan, manusia diharapkan agar menjadi berilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ada juga manfaat pendidikan. Pendidikan memiliki beragam manfaat yang dapat dirasakan siswa saat itu juga ataupun di masa depannya. Berikut adalah beberapa manfaat pendidikan secara umum. Yang pertama, mengetahui suatu ilmu. Yang kedua, belajar mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, belajar bekerja sama. Dan yang keempat, belajar memecahkan masalah. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Pendidikan adalah suatu lembaga yang mewadahi manusia untuk mengembangkan potensi, untuk terwujudnya manusia-manusia yang bermoral, religius, dan humanistik. Di sini juga dapat kita lihat beberapa contoh lembaga pendidikan formal, yaitu seperti Taman Kanak-kanak atau TK, Rodatul Atfal atau RA, Sekolah Dasar atau SD, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang seperti sudah kita ketahui.
Kalau tadi kita udah dengar contoh-contoh pendidikan formal, di sini ada juga nih contoh-contoh pendidikan non formal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan juga pelatihan kerja. Nah, itulah tadi pengertian pendidikan beserta fungsi dan manfaatnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Thank you. See you next video. Bye-bye.